Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Yuk, ketua kelasnya sambil duduk memimpin berdoa. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Selanjutnya, gimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat dan ceria. Sini anak-anak kelas 6 masuk semua. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kelancaran untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, pada pagi hari ini Pak Guru mau memberikan materi. Materinya adalah wawasan kebinekaan global. Apakah itu? Nah, wawasan kebinekaan global nanti Pak Guru berikan materi, anak-anak memperhatikan ya. Apa itu? Nah, sekarang wawasan kebinekaan itu tentang perbedaan yang ada di dunia ini. Nah, wawasan kebinekaan berbeda-beda. Ada yang apa? Beda suku, ras, agama, ya kan? Ada yang perbedaan warna kulit, warna rambut, ada yang keriting, ada yang dan sebagainya, banyak sekali. Dan bahkan perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan, itu yang akan menimbulkan apa pada keunikan, keindahan. Itu bisa membuat jaringan apa silaturahmi yang baik, tidak menganggap suatu perbedaan itu adalah perpecahan. Ya, kita semua itu semuanya satu insan Tuhan yang Maha Esa. Ya, sekarang nanti di sini Pak Guru di materi dimulai dari diri sendiri.
dimulai dari kita. Damai mulai dari diri. Maka di sini anak-anak nanti coba perhatikan di sini. Nah, anak-anak nanti memahami konsep tentang ragam identitas. Identitas kita apa anak-anak? Nah, identitas kita ada ya. Si Angga ada yang apa? Rambutnya lurus, kulitnya sawo hitam. Nah, si Aas warna kulitnya agak putih dan sebagainya. Itu tidak menjadikan suatu perbedaan. Jadi standar kita adalah standar diri kita. Jadi setiap orang itu berbeda-beda, beda agama. Ada yang Islam, Hindu, Katolik, Buddha dan sebagainya. Itu tidak apa-apa ya. Tapi kita tetap saling menghormati satu antara satu dan yang lain. Kita harus juga untuk menghargai perbedaan itu. Nah, terus ada yang rambutnya lurus dan ada yang rambutnya keriting. Itu tidak masalah. Biasanya orang-orang sebelah barat, sebelah timur ada yang rambutnya, biasanya ada orang Papua, Nusa Tenggara itu kan warna kulitnya agak gelap dan rambutnya agak keriting. Itu tidak menjadikan suatu perbedaan. Mereka adalah juga saudara kita, tidak masalah. Nah, kita di sini di lahirnya berbeda-beda, tapi kita harus mensyukuri bahwa itu semua adalah ciptaan oleh siapa anak? Tuhan yang Maha Esa. Kita harus bangga mempunyai karakter sendiri, tidak berkecil hati, bahkan kita harus bangga, harus merawatnya, ya. Ya, sudah paham anak-anak identitas diri? Ada yang setiap anak berbeda-beda, ada yang irungnya pesek, ada yang irungnya mancung, ya kan? Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ya kan? Berbeda-beda, gitu. Nah, itu tidak menjadikan suatu perbedaan atau suatu apa ya? Karakter sosial, suatu perbedaan. Nah, itu harus kita bangga terhadap apa yang sudah kita miliki. Nah, di sini kita mempelajari ya percaya diri terhadap identitas Anda sehingga Anda merasa tidak membunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Jadi kita harus percaya diri terhadap identitas diri kita sehingga Anda tidak merasa perlu menyembunyikan. Jadi ketika kita kasarnya orang terlahir dari orang Jawa, kita juga tidak bisa menyembunyikan bahwa kita tidak usah menyembunyikan bahwa kita suatu suku dari Jawa. Yang dari Batak tidak usah menyembunyikan dari suku Batak. Yang dari Papua, dari Nusa Tenggara itu juga tidak usah disembunyikan. Kita harus percaya diri bahwa kita harus bangga terhadap identitas kita sendiri, ya. Seperti itu. Nah, identitas itu kan banyak sekali. Ayo kita mulai dengan bermain identitasku. Nah, kita berikan satu identitas dalam kelas. Itu biasanya yang di sekolah kota besar itu satu sekolah itu berasal dari suku-suku yang berbeda. Ada yang Bali, ada yang berasal dari Bali, ada yang dari Jawa, ada yang Kalimantan, ada yang dari Papua. Itu pun dari tingkat nasional. Ada lagi yang dari luar negeri. Itu kan suatu perbedaan, tapi tidak untuk menimbulkan suatu perpecahan, ya. Keindahan itu indah, ya. Jadi tidak usah minder, ya. Anak paham? Ya. Nah, sekarang
kita gunakanlah standar diri kita, jangan gunakan standar umum. Ketika tadi ada yang merasa kulitnya agak hitam, nah, ya kan? Kenapa? Standar umum biasanya seorang wanita yang cantik itu apa? Kulitnya putih, rambutnya lurus, ya kan? Itu cuma standar umum. Tapi kita mempunyai standar diri bahwa kulit hitam, rambut keriting itu juga bisa cantik dan anggun. Kita merawatnya, ya. Tidak harus bahwa tidak ada yang mengatakan bahwa kulit hitam itu jelek, itu juga cantik, seperti itu ya. Jadi ada yang nanti membeli obat apa pakai korban iklan, ada yang memakai pemutih, ada yang rambutnya di rebonding, ya kan? Yang keriting diluruskan, itu kan cuma suatu korban iklan untuk menuntut apa? Status sosial. Nah, di sini gunakanlah standar diri kita masing-masing. Apa standar diri kita itu? Dalam diri kita, biasanya hari kemarin itu apa? Seharusnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Kita apa yang buat prestasi yang baik, standar diri. Kita harus berprestasi dalam pembelajaran, dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Kita tidak usah menuntut apa? Standar sosial. Kita harus gunakan standar diri untuk berprestasi. Anak-anak di sini sudah paham belum? Nah, ya paham. Yang keras dijawabnya. Anak-anak di sini sudah paham belum? Sekarang di sini ganti apa namanya? Ulas asik pada diri, self compassion. Nah, latihan mencintai diri sendiri. Para ilmuwan mengidentifikasi 3 kelompok dari mencintai diri sendiri yang berisikan baik dengan ajaran budaya tradisional dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk latihan kamu. Nah, kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Ya loh. Terus selanjutnya kesadaran penuh. Nah, di sini bisa bernapas yang dalam dan sadari apa yang terjadi dalam diri tanpa menghakimi. Ketiga, hubungan memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk hidup, mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang berbeda. Ini manfaat mencintai diri sendiri, mengurangi stres, kecemasan, depresi, meningkatkan kebahagiaan, membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Nah, di sini nanti Pak Guru mau tayangkan suatu video tentang cerita diri lah di sini supaya anak-anak gak minder. Kenapa tabungan dirinya sendiri anak-anak minder lah di sini? Keluarga sederhana. Tapi Ini kami berasal dari keluarga yang sederhana. sebagai anak orang kaya. Kita Gaya perhatikan. besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit
memperhatikan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menikut diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Ya, gimana videonya anak-anak? Anak-anak sudah melihat apa yang video Pak Bun tayangkan, ya kan? Di sini tadi anak-anak gak usah minder. Ketika kita berada dalam keluarga yang kekurangan, kita tidak usah minder. Dan ketika kita terlahir dari keluarga yang kaya, kita tidak boleh sombong atau tinggi hati. Nah, kita tidak boleh menghina teman yang kekurangan. Ya, jadi kita harus juga menghormati. Ya, di sini. Ketika kita terlahir dalam keluarga yang kekurangan, kita tidak usah bergaya seperti orang kaya. Dan sebaliknya, kita dalam keluarga yang berkulit hitam, berkulit putih, yang hidungnya pesek, yang hidungnya mancung, juga tidak boleh sombong atau berkecil hati. Semua itu adalah perbedaan yang menimbulkan keindahan. Semua harus kita rawat bahwa itu semua ciptaan Tuhan. Nah, di sini nanti anak-anak kita tayangkan video lagi. Nah, nanti di sini anak-anak harus membangun standar diri kita masing-masing yang baik. Contohnya apa tadi? Hari ini harus baik daripada hari kemarin. Hari ini hari besok harusnya lebih baik daripada hari ini untuk membuktikan kita dapat berprestasi. Berprestasi itu banyak sekali. Prestasi sekolah akademis, ada yang berprestasi bola voli, ada yang sepak bola, ada yang tenis, ada yang badminton. Itu banyak sekali ya. Nah, ini mengapa? Ya Nana, di sini nanti mengapa damai dimulai dari diri sendiri. Jika kita mau jujur, segala tindakan kejahatan dan kebencian terhadap apapun itu terjadi karena faktor ketidakmampuan manusia mengendalikan dirinya sendiri.
Ya, tidak mampu mengendalikan sumber yaitu hawa nafsu. Kebencian atas nama apapun hanya bisa terkikis habis manakala manusia memperkuat sikap cinta, kasih sayang dan welas asih, sikap damai dan bersedia hidup saling mengenal dan menghargai, membuka diri untuk hidup berdampingan tanpa melihat segala perbedaan agama, suku, ras, golongan, dan untuk menebar kedamaian itu titik tolaknya harus dimulai dari siapa anak? Diri kita sendiri. Nah, kita harus dimulai dari diri kita sendiri. Prinsip ini yang diyakini oleh Mr. Javier Perez de Cuellar, mantan sekjen PBB, di mana beliau mengatakan bahwa kedamaian harus dimulai dalam hati setiap kita melalui refleksi yang tenang dan serius mengenai arti kedamaian. Cara-cara baru dan kreatif dapat ditemukan untuk mengembangkan pengertian persahabatan dan kerjasama di antara orang-orang. Jadi kedamaian itu harus dimulai dari diri sendiri. Ada yang perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada yang dari luar negeri. Kedamaian itu erat kaitannya dengan rasa mencintai. Menurut Nelson Mandela, seorang tokoh perdamaian dunia asal Afrika yang berkeyakinan bahwa setiap orang lebih mudah diajarkan cinta kasih daripada diajarkan hidup saling membenci. Beliau berkata, tidak ada orang yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulit, latar belakang, ataupun agama. Orang harus belajar untuk membenci, dan jika mereka dapat belajar untuk membenci, maka mereka juga bisa belajar untuk mencintai, karena cinta datang lebih alami ke hati manusia daripada kebalikannya. Dan mata tokoh anti kekerasan dunia asal India, Mahatma Gandhi, gerakan anti kekerasan itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi kenapa di sana ada suatu perpecahan di negara sana itu kita kita jangan sampai seperti itu ya. Kita harus belajar mengontrol diri, dimulai dari hati kita, dari kita sendiri. Bisa nanti terwujudnya suatu perdamaian dunia atau kerjasama antar orang satu ke orang yang lain. Kita saling menyayangi, kita saling mengasihi antara sesama manusia, bahkan dalam semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, mengapa damai dimulai dari diri sendiri? Nah, di sini juga ada orang Indonesia yang membuat lagu. Nah, membuat lagu yang untuk menyatakan damai pada diri sendiri. Nah, yang menyatakan bahwa tidak menimbulkan perpecahan, yang menunjukkan bahwa kita itu beraneka ragam, kita terlahir berbeda-beda, ya kan? Itu adalah lagunya Demasif. Nah, di sini juga ada lagunya. Ada yang tahu anak-anak lagunya Demasif? Jangan menyerah. Ada yang tahu tidak? Hah? Ada yang tahu tidak lagunya Demasif? Nah, di sini ada beberapa potongan syair lagu yang berisi refleksi bahwa kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Kita terlahir berbeda-beda. Berikut kutipan dari lagu tersebut. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Dan pada bagian akhirnya kita juga ingatkan untuk senantiasa bersyukur
segala anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jadi apa anak-anak? Kita terlahir di dunia ini, ada yang berasal keluarga yang mampu, tidak mampu, dari beda agama, beda ras, beda warna kulit, beda identitas diri, itu harus kita syukuri. Nah, di sini nanti harus kita belajar, kita harus berbeda-beda tetapi tetap satu juga, bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh semena-mena terhadap teman yang satu, teman yang lain. Kita harus merasa bangga dengan identitas kita. Ya. Nah, di sini anak-anak sudah paham tentang wawasan kebinekaan tunggal. Wawasan kebinekaan tunggal itu bermacam-macam, perbedaan, bervariasi. Saudara-saudara kita, suku, agama, ras, golongan, ya toh. Di sini ada yang kasarnya, ada yang berbeda agama. Kita juga harus wajib menghormati dan menyayangi. Nah, pelajaran di sini nantinya cukup sampai di sini dulu, ya toh. Nanti kita sambung lain waktu, ya. Di sini anak-anak untuk mengakhiri kegiatan pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk, pada ketua kelasnya sambil berduduk nanti bisa disiapkan. Tapi ingat pesan Pak Guru tadi, wawasan kebinekaan debat bisa diterapkan dalam lingkungan kita. Lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan di daerah kita masing-masing. Kita harus menyayangi kepada setiap teman kita, tidak boleh membeda-bedakan, dan tidak boleh apalagi saling membenci. Tidak boleh membedakan agama, ras, suku, bahasa, dan lain-lain. Bahwa suatu perbedaan itu adalah keindahan. Setuju anak-anak? Kelas bisa untuk berdoa, memimpin berdoa ya. Pada mas kelas siapkan, yuk. Pelajaran cukup sampai di sini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi.